Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhirin. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashbah wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha wa karaman ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sama-sama berbahagia, di kesempatan yang kita bisa kembali bangkit dari kasur kita untuk melaksanakan kegiatan harian, termasuk melaksanakan sholat subuh, pembukaan yang indah, membuka hari dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar. Karena ada orang yang bangun tidak sholat subuh, tapi yang dipikirkan langsung urusan dunia. Ada yang bangun, mandi, siap-siap ke kantor, tak sholat kedua. Tapi kita bersyukur kepada Allah karena bangun lebih awal, bahkan sebelum subuh pun sudah bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini juga nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah kalau hari-hari yang kita jalani diisi dengan ibadah. Semoga Allah menerima dan jangan sampai ibadah yang ada dalam daftar harian kita menjadi sebuah ujub. Ini yang penting juga, karena bangga dengan ibadah akan melahirkan kesombongan. Jangan sampailah kita beribadah bangga, saya sudah tahajud semalam, tadi sudah ikut subuh berjamaah, bangga. Ternyata tidak dibenarkan bangga itu, karena bangga merupakan benih kesombongan dan cenderung akan mudah membandingkan dirinya yang ahli ibadah dengan orang yang tidak beribadah. Jangan sampai begitu. Yang benar adalah tetap kita beribadah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan disertai rasa cinta, pengharapan, dan rasa takut. Karena pilar ibadah adalah cinta, berharap, dan takut. Seperti yang dikatakan oleh para ulama salaf, man ya'budullaha bihubbin wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena rasa cinta saja, maka dia zindik. Wa man ya'budullaha bi khaufin wahda fa huwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena rasa takut, maka akan melahirkan sikap seperti khawarij, haruri. Wa man ya'budullaha bi raja wahda
fahuwa murji'i. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dasarnya berharap, tidak yang lain, maka dia seorang murji'ah. Yang benar, wa man ya'budullaha bihubbin wa raja'in wa khaufin fa huwa mu'min musaddiq wa huwa mu'min muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta, rasa takut dan rasa harap, maka dialah mukmin yang betul-betul bertauhid. Kok bisa, Pak? Karena memang inilah dasar kita beribadah. Pertama, cinta kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kepada kita semua ini datang dari Allah. Kadang ada orang yang baik dengan kita, dia sering memberikan hadiah, ngasih-ngasih oleh-oleh. Lah, itu muncul cinta. Muncul cinta. Kadang kebaikannya kita sebut, wah si fulan ke masjid, masya Allah, cinta sekali. Kalau nggak sehari 2 hari, nelpon, komunikasi, terasa lama sekali. Kalau dompetnya tebal dan ngasih banyak, itu manusia loh. Bagaimana dengan Allah? Padahal yang memberikan semua ini Allah. Hidup yang memberi Allah, sehat yang memberi Allah. Kita bisa duduk di sini tak sakit tengah, Pak. Yang memberikan Allah. Kenapa tidak cinta kepada Allah saja? Bedanya dengan manusia, kalau manusia diminta sekali mungkin ngasih, 2 kali sudah mulai mikir, kan lama dia beri. 3 kali minta lagi, minta boleh, jadi mulai naik nih. Ya, minta yang ketiga kali marah dia. Tapi tidak dengan Allah. Minta sekali minta manusia, besoknya tidak lagi, Allah bisa marah. Tapi kalau diminta terus-terusan Allah suka. Tidak pernah berhenti kita berdoa kepada Allah, Allah cinta. Dan itu memang apa yang harus dikerjakan oleh kita, minta dan minta. Rasul bersabda, man la yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Makanya kita beribadah kepada Allah dasarnya cinta. Tapi tidak cukup cinta, karena kalau dasar cinta akan melahirkan cinta saja itu tidak cukup. Juga melahirkan sikap-sikap yang melanggar. Rawan melahirkan sikap-sikap yang melanggar. Yang benar lengkapi dengan yang 2, yakni rasa takut. Takut kepada apa? Takut kepada siksa dan ancaman Allah. Dan kita tidak bisa memaknai rasa takut kepada makhluk dengan takut kepada Allah. Tidak boleh menyamakan. Takut kepada makhluk, lari darinya. Takut kepada Allah, mendekat kepadanya dengan ibadah, dengan taqarrub, sunnah-sunnah. Tapi kalau ketemu makhluk, ada harimau, benijan semua, Pak, melindungi diri. Karena hakikat yang kita takuti dari Allah adalah ancaman dan siksa Allah. Tapi tidak cukup juga dengan hanya takut dan cinta, karena akan melahirkan sikap khawarij. Karena saking takutnya, takut dan takut, akhirnya hal-hal yang kecil dibesar-besarkan. Dosa-dosa kecil dibesar-besarkan. Dosa besar dijadikan salah satu alasan untuk memvonis seseorang dia sudah terjatuh kepada kekufuran, bahkan kekal di neraka. Itu sikap khawarij. Hanya mencuri divonis kamu neraka, kekal di neraka, kerjaanmu koruptor terus, korupsi, ini kafir. Nah, ini nggak boleh, karena diantara karakter orang-orang khawarij pada zaman dahulu, saking takutnya ayat-ayat yang dibahas tentang neraka, tentang siksa, sampai akhirnya mudah mengkafirkan orang saking takutnya. Tapi juga harus dilengkapi dengan yang ketiga, ar-raja, berharap. Kepada siapa? Kepada Allah. Karena hakikat yang kita harapkan
dari Allah adalah ridha, rahmat, ampunan, surga dan berbagai macam kenikmatannya. Ini sangatlah penting. Tiga-tiganya lengkap. Tidak boleh hanya berharap saja. Kalau berharap saja, maka tidak jawabnya dengan orang-orang murjiah. Murjiah itu begini, karena cuma berharap, ada harapan besar, meskipun banyak maksiat nggak apa-apa, yang penting ada harapan besar. Karena prinsip murjiah, ayat-ayat yang dikaji hanya masalah surga, kenikmatannya, tidak membahas tentang neraka dan ancamannya, kebalikan daripada Khawarij. Sehingga bagi orang-orang murjiah yang penting beriman, sudah ada harapan besar. Meskipun banyak maksiatnya, nggak takut kepada neraka. Kalau begitu, iblis pun juga akan ada harapan besar, karena dia beriman sebenarnya kepada Allah. Dia percaya, sampai-sampai dia berdoa, ya Allah, fanzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan, panjangkan umurku sampai hari berbangkit. Berarti dia tahu, dia percaya kalau Allah bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, oleh makhluk. Makanya dia minta umur panjang sampai hari kiamat, tak kira mati. Diijabah oleh Allah, dijawab, innaka minal munzirin, ya kamu panjang umur kamu. Itu pemahaman yang perlu kita bangun dalam beribadah. Tanamkan rasa cinta, tanamkan rasa takut dan berharap, karena itulah hakikat seorang mukmin yang sejati. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, tadi mukaddimah. Kita akan membahas pada kesempatan kali ini tentang al-kibru. Pernah kita bahas kan? Al-kibru artinya sombong. Ini penyakit hati. Al-kibru wal fakhru wal khuyala'u wal ujbu watih. Ini artinya sama. Sombong, congkak. Al-fakhru itu bisa congkak, bisa bangga. Angkuh. Khuyala ya sama juga, sombong, ujub, bangga, di satu kesatuan, penyakit hati semua. Wa qala Musa inni utu bi rabbi wa rabbikum, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin wala la yu'minu biyaumil hisab. Dan berkata Musa, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang yang sombong, yang tidak beriman kepada hari penghisapan. Nabi Musa saja berlindung dari orang yang sombong, karena kalau bertemu, berkawan dengan orang sombong akan mendapatkan efek samping. Paling tidak dia akan terpengaruh kesombongannya. Atau bertemu dengan orang sombong yang memusuhi, apalagi punya kekuatan, kekuasaan, juga akan mendapatkan kezaliman dari orang yang sombong. Maka kita perlu berdoa kepada Allah dari kejahatan orang-orang yang sombong. Karena Allah tidak mencintai, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak cinta, Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Nah, sombong itu para jamaah sekalian bermacam-macam sebab. Ada karena sebab dunia, ada karena ibadah yang kita miliki, ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita miliki ternyata juga menyebabkan orang sombong. Nanti dijelaskan dalam kitabnya Ibnul Jauzi, yaitu Talbisul Iblis, Talbisu Iblis, jebakan iblis.
Ternyata sombong itu bukan hanya menimpa kepada orang-orang yang hatinya kotor, tapi juga iblis menyebab orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zuhud, ahli puasa, ahli zikir, ternyata juga terjebak dalam kesombongan ini. Bahkan ahli ilmu yang ibadah pun juga kadang terjebak tanpa dia sadari. Penjelasannya nanti. Saya bacakan dulu sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi mashi id khasafallahu bihi arda." Ketika ada seorang yang angkuh, sombong, bangga, ketika dia berjalan di muka bumi, tiba-tiba Allah tenggelamkan ke bumi. Jadi ada orang yang kelihatan jalannya saja sudah sombong, Pak, jalannya. Karena siapa orang ini? Orang ini adalah orang kaya, yang paling kaya di zamannya. Dia adalah Qarun. Qarun yang sudah diingatkan oleh Nabi Musa agar bersyukur kepada Allah, agar menyadari bahwa yang dia miliki, yang dia dapatkan itu semua dari Allah. Tapi tidak. Dia mengatakan, aku mendapatkan ini karena ilmu yang saya miliki. Innama utitu ala ilmin indi. Ilmu yang saya dapatkan, yang saya miliki, ilmu ekonomi. Sehingga dia lupa bahwa yang memberikan adalah Allah, yang membedakan Allah. Seakan-akan dia yang mendapatkannya. Apa nih kata oleh Pak? Sekarang kita juga begitu. Lupa dengan ketentuan dari Allah, tapi dia merasa bangga. Ini karena bisnis yang kita kerjakan, ini karena ekonomi yang kita miliki, yang kita tingkatkan. Kadang ada selipan-selipan ucapan-ucapan yang nampak melupakan Allah. Kalau bukan kita memperbaiki ini itu, kalau bukan ini, kita tidak akan sukses. Nah, ini menunjukkan kesombongan dalam diri. Dia melupakan Allah. Makanya Rasul mengingatkan, jangan sampai mengatakan laula anni, kalau bukan karena aku. Hilangkan kata-kata aku itu. Tapi dengan takdir Allah kita begini. Walakin qul, katakan, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Apa yang dikehendaki Allah dan takdirnya sudah terjadi. Jangan katakan aku. Kalau bukan karena aku, ini akan melahirkan sikap seperti ini, Pak. Qarun. Karena Qarun dia merasa punya kemampuan ekonomi, bisnis yang hebat, akhirnya dia melupakan Allah. Maka ketika dia sombong dengan kekayaannya, saking banyaknya kekayaannya, itu dijelaskan kunci-kuncinya saja, kunci gudangnya harus digotong oleh banyak kuda. Itu baru kunci, belum isi gudangnya. Dia sombong sampai orang-orang yang juga punya keinginan urusan dunia saja berkomentar begini, ya laitalana. Orang-orang yang punya keinginan yang sama melihat Qarun, ya laitalana mislama utiya Qarun. Aduhai seandainya kita juga punya seperti yang dimiliki Qarun. Innahu hazzun azim. Karena Qarun itu punya bagian yang besar. Kalau bahasa kita mungkin beruntung jadi Qarun. Ya, orang-orang yang silau dengan kehidupan Qarun, dia mengatakan dia punya keinginan seandainya kita sama dengan Qarun. Yang dimilikinya ya seperti kita juga dapat. Ya, kita juga dapat. Dia beruntung. Tapi waqala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairun. Orang-orang yang dikasih ilmu dari kalangan Bani Israel, mereka berkata, celaka kalian, kenapa punya keinginan yang seperti itu?
Padahal sawabullahi khairun liman amana wa amina wa amila shaliha wa la yalqaha illa sabirun. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak banyak angan-angan, cukup beriman dan beramal soleh. Dan yang akan mendapatkannya hanya orang-orang yang sabar. Pahala Allah. Jadi maksudnya pelajarannya adalah jangan mudah silau dengan kekayaan orang lain. Karena kita akan silau ya. Biasa saja. Bertemu dengan orang kaya biasa, bertemu dengan orang miskin juga biasa. Jangan kita bedakan. Kalau kita silau, ketemu dengan orang miskin kita remehkan, ketemu dengan orang kaya kita banggakan. Ini diingatkan oleh hadis Nabi, man tawadha'a li ghaniyyin li ginahu faqad dhahaba sulusadinihi. Barang siapa yang tawadhu, tunduk rendah diri kepada orang kaya karena kekayaannya, maka dia telah hilang 2/3 agama. Ingat ya, kalau ketemu orang kaya biasa saja, ketemu orang kaya biasa saja. Jangan bedakan sikapnya dengan orang yang tidak kaya. Samakan, muliakan semuanya karena Allah. Ketemu orang miskin kita muliakan, karena itulah ajaran Islam. Ketemu orang kaya kita muliakan karena imannya, karena amal solehnya, jangan karena hartanya. Kalau kita muliakan, kita hormati sedemikian rupa karena hartanya, itu yang tidak dibenarkan. Karena itu masuk tawadhu karena kekayaan, telah hilang 2/3 agama. Nah ini Qarun, umat Nabi Musa banyak seperti ini. Maka diingat kalau Nabi Musa, ingat hartamu itu dari Allah. Tidak mau Qarun. Orang-orang yang juga terpesona dengan kekayaan Qarun itu sikapnya. Maka Allah tenggelamkan Qarun ke bumi dengan hartanya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Di dalam bumi sampai hari kiamat. Lalu orang Indonesia mengatakan kalau menemukan harta di dalam tanah menyebut dengan harta Qarun. Ini abadi Pak ya. Wa qala alaihi salatu wassalam yusyarul jabbarun al-mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal az-zur. Orang-orang yang sombong, yang angkuh pada hari kiamat akan digiring amsal az-zur, kecil seperti biji-bijian. Yata'uhumun nasu, diinjak-injak oleh manusia. Yaksyahumuz zul min kulli makan, akan diliputi oleh keinginan dari segala tempat. Jadi bangkit dari kubur karena di dunia sombong, angkuh karena kekayaan, kejabatan, ternyata bangkitnya itu dalam keadaan kecil loh Pak. Sedangkan manusia yang lain besar, diinjak-injak, hina dia. Wa qala ba'du salaf awwalu dzambin usiyallahu bihil kibru. Sebagian ulama salaf mengatakan dosa yang pertama yang dikerjakan kepada Allah yakni kesombongan. Siapa yang sombong? Pertama kali adalah iblis. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sebagai bentuk penghormatan, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena dalam penjelasannya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam atas perintah Allah untuk menghormati dengan cara menundukkan badan. Ya seperti kerajaan lah di Indonesia. Kalau ada raja datang menundukkan badan, bukan sujud seperti sholat. Karena gerakan menundukkan badan seperti ruku itu secara fikih disebut juga dengan istilah sujud. Sujud posisi ruku dan sujud
menjatuhkan jidat kita ke tanah. Nah, pada di saat itu boleh sujud yang semacam ini di zaman Nabi Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis ini, karena dia enggan dan sombong dan dia termasuk golongan yang kafirin. Inilah sombong yang pertama. Faman istakbara 'alal haqqi lam yanfa'hu imanuhu kama fa'ala iblis. Yang paling besar tingkatan sombong, barang siapa yang sombong terhadap kebenaran, maka tidak bermanfaat imannya seperti mana iblis ini. Sombongnya iblis, sudah tahu kebenaran datang dari Allah, dia tolak kebenaran itu, dia percaya kepada Allah, enggak bermanfaat. Sama dengan Fir'aun, baru dia percaya kepada Allah setelah rusak sampai di tenggorokan. Sebelumnya dia menolak Nabi Musa, Nabi Harun, dia menolak Allah, dia mengatakan dirinya Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya Mesir, bangsa Kipti. Baru kalau sudah dia mau mati di tengah lautan, tidak ada yang menyelamatkan lagi, baru dia mengatakan amantu bi rabbil alamin. Sekarang saya percaya kepada Rabb alam semesta, pencipta alam semesta. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Enggak bermanfaat, Pak. Karena kesombongan yang dia miliki, merasa punya kekuasaan, dia mengatakan inni rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Saudara, Rabb kalian yang paling tinggi, sembah. Kalau tidak disembah akan disiksa siapa yang tidak menyembah Fir'aun. Nah, ini lengkap sudah contoh dari kalangan iblis, dari kalangan setan jin iblis ada, contoh dari kalangan manusia juga ada. Kesombongan yang paling besar, sombong terhadap kebenaran yang jelas-jelas dia tahu datang dari Allah, diperintah oleh Allah tidak mau. Jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita. Resan berapa menit? Ya. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, adapun kesombongan yang lain, mungkin sombong kepada manusia, itu termasuk sombong juga. Nabi mengatakan al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu cirinya menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Makanya jangan sampai kita meremehkan siapapun. Kalau tadi menghormati, memuliakan, tawadhu kepada orang kaya, karena kekayaannya sekarang ternyata ada orang miskin yang lebih di bawah kita, kita remehkan. Ternyata ini juga termasuk kesombongan. Gak benar. Termasuk yang penting kita ingatkan, jangan bangga dengan ibadah sampai-sampai meremehkan orang lain. Ini ada hadis Rasul. Ternyata orang yang punya ilmu sombong juga mungkin, Pak. Bahkan orang yang hafal Quran, alil Quran, dia ternyata sombong, dan itu akan menjadi penghuni neraka, kayu bakarnya malah. Seperti yang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la yatiyanna 'alan nasi zaman, akan datang masa kepada manusia yaqra'una al-Qur'an wa yata'allamuna, mempelajari Quran, mereka baca Quran, mereka hafalkan, ilmu-ilmunya mereka pelajari. Lalu mereka berkata, fayaqulun qad qara'na wa 'alimna, kami sudah pelajari, hafalkan, kami tahu sudah ilmunya. Faman huwa hadzal ladzi khairum minna, siapa yang lebih baik daripada kami? Ya, dia berkata, siapa yang lebih baik daripada kami? Kami sudah jadi ahli Quran. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal fi ulaika min khair, mereka tidak ada kebaikannya. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka adalah kayu bakar neraka nanti pada hari kiamat. Siapa ini? Orang yang ahli Quran sombong. Nauzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit hati yang bernama sombong. Saya kira demikian, saya mohon maaf, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memuliakan umur kita, memberikan kita keistiqomahan dan membimbing kita.
Demikian kau bihadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.